Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema Hari Ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, dan hari yang penuh dengan kemenangan buat setiap saudara. Doa saya sederhana, biarlah terobosan selalu saudara alami sepanjang hidup dan setiap hari. Hari ini saya rindu membagikan satu rema yang ajaib, yang hari-hari ini saya ajarin ke beberapa pemimpin muda di jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saudaraku, seringkali kita mendengar bahwa kita mesti memiliki mimpi yang besar. Tapi acap kali kita berhenti di tagline mimpi yang besar. Saya setuju dengan mimpi yang besar. Tetapi mimpi yang besar tidak ditambahi dengan 7 hal ini, maka mimpi besar akan menjadi mimpi di siang bolong. Kalau kita merindukan mimpi yang besar yang daripada Tuhan, itu terjadi dalam hidup setiap kita. Karena saya percaya bahwa setiap pribadi itu pasti Tuhan taruh sebuah mimpi besar, sebuah tema besar, sebuah anugerah yang luar biasa untuk mempengaruhi generasinya. Dan mimpi besar ini harus dibarengi dengan 7 hal ini. Supaya apa? Supaya mimpi besar yang dari Tuhan itu terjadi dalam hidup setiap kita. Yang pertama yang dibutuhkan adalah untuk kita menggenapkan mimpi yang besar, kita mesti mengenal Tuhan yang besar. Kalau kita mau mengalami, melihat keajaiban dari mimpi-mimpi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, kenallah Tuhan yang besar. Punyailah pengalaman pribadi dengan Tuhan yang besar. Bagaimana mungkin mimpi yang besar kita genapkan kalau kita tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan yang besar? Bergaul karib lewat firman-Nya, bergaul lewat penyembahan pribadi, bergaul karib lewat doa, bergaul karib lewat berpuasa, dan bergaul karib dengan kita melayani jiwa-jiwa. Bahkan kita bergaul karib di dalam mengelola keuangan. Yang kedua adalah bukan cuma kita kenal Tuhan yang besar. Karena kita kenal Tuhan yang besar, kita yang kedua adalah kita mesti punya iman yang besar. Iman yang besar adalah menarik hal-hal yang besar. Bagaimana caranya punya iman yang besar? Dengarkan apa yang Tuhan bicara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kalau kita rindu melihat mimpi-mimpi besar tergenapi dalam hidup kita, punyailah iman yang besar. Tapi tidak berhenti di situ. Kita mesti melangkah yang berikutnya. Yang ketiga adalah kita punya hati yang besar. Seorang mimpi yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil. Dan hati yang besar adalah hati yang mau setia mengerjakan yang kecil. Karena kalau kita setia dalam mengerjakan yang kecil, itu pasti akan jadi besar. Acap kali orang katakan, aku mau yang besar. Karena dia tidak pernah melewati proses menikmati yang kecil dan mengerjakan dengan setia hal yang kecil, maka dia gagal mengerjakan yang besar. Hukum di dalam Alkitab sederhana. Setialah dengan hal yang kecil, maka Tuhan akan setia dan akan mempercayakan hal yang besar. Itulah hati yang besar. Hati yang besar juga bicara tentang acap kali mimpi yang besar tidak selalu didukung oleh sekeliling kita. Tetapi hati yang besar adalah hati yang tetap percaya kepada Tuhan, Sang pemberi mimpi, Sang pemberi visi, untuk kita terus kerjakan, untuk kita tetap on fire, untuk kita tetap keep fighting, untuk sampai mimpi itu tergenapi. Dan tidak berhenti di situ. Untuk mimpi yang besar, kita membutuhkan kerja yang besar. Tanpa kerja yang besar, kita tidak akan pernah bisa menemukan mimpi itu digenapkan. Saudaraku, kerja yang besar. Tidak mungkin mimpi itu, mimpi yang Tuhan taruh, itu tidak membutuhkan effort dari kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. 1% bagian Tuhan, inspirasi yang dari Tuhan. 99% itu bagian kita untuk kita kerjakan dengan kuat. Makanya mimpi besar itu tidak layak bagi orang yang malas sebenarnya. Dan keberhasilan juga tidak layak bagi orang yang malas. Kalau engkau rindu menggenapkan mimpi besar yang daripada Tuhan, itu bicara tentang pelayananmu, itu bicara tentang pekerjaanmu, itu bicara tentang calling secara personal di dalam hidupmu, itu bicara tentang saudara ingin bikin kegerakan di kampusmu, di sekolahmu, di generasimu, engkau pengen
pengen menggenapkan mimpi Tuhan, bahwasanya Tuhan kasih engkau untuk menulis buku, itu membutuhkan kerja keras. Itu membutuhkan kerja yang kuat. Itu membutuhkan kerja yang tekun dan kerja yang konsisten. Yang berikutnya, bukan cuma hanya kerja keras, tapi kita membutuhkan teman-teman yang besar. Bagaimanapun sejarah Alkitab mencatat bahwa pribadi-pribadi yang luar biasa selalu dikelilingi dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bahu-membahu, sepakat, mengerjakan semua yang Tuhan kasih. Dan itu yang menyebabkan mereka melihat keajaiban. Daniel disertai oleh teman-temannya. Dan dia akhirnya berhasil. Dan semuanya akhirnya berhasil. Tidak berhenti di situ. Yang keenam adalah kita membutuhkan uang yang besar. Artinya, saudaraku, kalau saudara punya mimpi yang besar, saudara mesti berkemenangan dengan yang namanya uang. Bagaimanapun, ujungnya adalah uang. Sejauh saudara berani menabur buat mimpi saudara, sejauh itu kebesaran, kemenangan, terobosan pasti akan terjadi. Kenapa kok itu tidak terjadi? Karena saudara tidak pernah mau mengorbankan, menaburkan seperti yang Tuhan perintahkan. Uang yang besar. Sebelum saudara dipercaya uang yang besar untuk genapkan destiny saudara, saudara mesti berkemenangan dengan persepuluhan dan taburan saudara. Tanpanya tidak mungkin. Bahasa sononya katakan mustahil. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh. Kalau saudara punya mimpi yang besar, saudara mesti perlengkapi dengan yang ketujuh ini. Yaitu saudara mesti punya pasangan hidup yang besar. Tanpanya saudara tidak akan pernah kemana-mana. Percayalah, untuk alasan kita tidak bisa menggenapkan mimpi besar sendirian, alasan itulah Tuhan kasih pasangan hidup. Makanya Tuhan bilang kepada Adam, tidak baik engkau seorang diri. Kenapa? You tidak bisa genapkan sendirian destiniku. Engkau butuh pasangan dan engkau butuh penolong. Hal yang sama kalau engkau rindu menggenapkan destiny Tuhan. Jangan main-main dengan pasangan hidup. Buat teman-teman wanita, berdoalah buat pria yang ilahi. Patrannya seperti apa? Doanya seperti apa? Seperti di 1 Timotius pasal yang ketiga. Standarnya adalah standar penatua. Bagaimana dengan para pria? Mendoakannya seperti apa? Mendoakannya seperti di Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai 31. Karakter-karakter yang ajaib. Percayalah, kalau ketujuh hal ini kita bangun dan kita mulai cermati mulai hari ini, maka kita akan lihat bahwa hidup kita itu akan menggenapkan mimpi besar yang daripada Tuhan. Mari rekan muda, mari kancah muda, kita genapkan mimpi besar Tuhan atas generasi kita. Tuhan Yesus memberkati.